Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dengan mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam lanjutan alfiyah beliau, yaitu wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Ya, bahwa isim-isim yang mu'rab itu adalah apa-apa yang selamat. Ya, selamat dari apa? Min syabahil harfi. Ya, selamat dari keserupaannya dengan huruf. Ya, jadi isim yang mu'rab, ya, penjelasannya dalam bait ini adalah isim yang selamat dari keserupaan dengan huruf. Contohnya apa? Contohnya adalah ardin dan suma. Ya, ardin dan suma. Ya, yaitu ardin, ya, bumi atau tanah, kemudian suma. Ya, suma itu salah satu dialek dalam membaca ismun. Ya, kemudian ya, setelah beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, ya, beliau memberikan judul untuk subbab ini. Ya, atau memberikan judul subbab untuk bait ke-18 ini, yaitu Al-Mu'rabu minal Asma'i. Ya, jadi Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan judul subbab untuk bait ke-18 ini, yaitu Al-Mu'rabu minal Asma'i, yaitu isim-isim yang mu'rab. Kemudian beliau melanjutkan, lamma faragha min dzikril asma'il mabniyyati, ya, lamma faragha min dzikril asma'il mabniyyati, ya, setelah Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu selesai menyebutkan isim-isim yang mabni, wa qaddamaha li'annaha mahsuratun, dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mendahulukannya. Ya, maksudnya mendahulukan penyebutan isim mabni dibandingkan penyebutan isim yang mu'rab. Sebabnya apa? Li'annaha mahsuratun. Karena isim mabni itu jumlahnya terbatas dibandingkan jumlah isim mu'rab. Karena itu yang sedikit, ya, penyebutannya didahulukan. Kemudian dzakarul asma'al mu'rabata. Ya, jadi setelah Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala selesai menjelaskan mengenai isim-isim yang mabni, kemudian beliau menjelaskan mengenai isim-isim yang mu'rab. Wa hiya khilaful mabniyati kama taqaddama. Dan isim yang mu'rab itu menyelisihi isim-isim yang mabni. Kama taqaddama, ya, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Walismul mu'rabu naw'ani, dan isim yang mu'rab itu ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama, sahihun. Ya, yang pertama adalah isim mu'rab yang sahih. Apa itu isim mu'rab yang sahih? Wa huwa ma yadhharu i'rabuhu. Isim mu'rab yang sahih itu adalah isim yang i'rabnya itu tampak. Ya, i'rabnya itu tampak. Ya, artinya tanda i'rabnya itu dapat terlihat dengan jelas di dalam isim tersebut. Mithlu, contohnya apa? Kitabin. Ya, kitabin itu adalah isim mu'rab yang sahih.
Artinya karena huruf akhirnya itu huruf yang sahih, ya. Karena itu tanda i'rabnya jelas, yaitu kitabin atau kitabun. Ya jelas. Ya kitabun buku. Kemudian contoh yang lain darin atau darun. Ya, rumah. Itu pun termasuk isim mu'rab yang sahih. Kemudian qalamun, pena. Ini juga merupakan isim mu'rab yang sahih karena terlihat tanda i'rabnya, yaitu mun atau min. Kemudian atsani yang kedua, isim mu'rab yang kedua, mu'tallun. Ya, mu'tallun. Ya, apa itu yang disebut dengan isim mu'rab yang mu'tal? Wa huwa ma la yadhharu i'rabuhu. Isim mu'rab yang mu'tal itu adalah isim yang tidak tampak i'rabnya. Ya, isim yang tidak tampak i'rabnya. Bal yakunu muqaddaron. Ya, bahkan ya, isim tersebut itu tanda i'rabnya itu muqaddar. Ya, diperkirakan. Mithlu contohnya al-fata. Ya, al-fata pemuda. Ya, itu tidak terlihat tanda i'rabnya. Karena huruf terakhirnya adalah huruf illah, alif. Ya, dan alif itu tidak menerima harokat. Karena itu al-fata itu baik dalam keadaan marfu, ya, kemudian mansub dan majrur itu tetap seperti itu, yaitu al-fata. Kemudian ya al-fata pemuda, kemudian al-qadhi, contoh yang kedua al-qadhi. Ya, al-qadhi itu juga dalam keadaan marfu dan majrur itu i'rabnya muqaddar. Ya, diperkirakan. Karena ya itu ya berat diberi harokat dhammah. Ya, atau kasroh. Karena itu dalam keadaan marfu dia tetap al-qadhi, dalam keadaan majrur juga al-qadhi. Ya kan, tapi kalau dalam keadaan mansub itu bisa al-qadhiya. Kemudian contoh yang berikutnya, ya, al-qadhi tadi adalah hakim. Kemudian al-mustashfa. Al-mustashfa, ya, rumah sakit. Maka al-mustashfa itu juga muqaddar i'rabnya. Karena huruf terakhirnya adalah huruf illah, alif. Ya. Karena itu dengan sebab yang sama dengan al-fata, dia tidak tampak tanda i'rabnya. Taqulu, ya engkau katakan ja'al fata. Ya, telah datang seorang pemuda. Maka al-fata di sini marfu'. Ya, marfu', tapi tanda i'rabnya itu muqaddar. Ya, dhammahnya muqaddarah di atas alif. Kemudian wa ra'aitul fata. Maka ya ra'aitul fata, engkau atau saya telah melihat seorang pemuda, maka al-fata di situ mansub sebagai maf'ulun bihi. Walaupun dia mansub, tapi dia tidak tampak jelas tanda i'rabnya. Ya, karena huruf terakhirnya adalah alif, ya, maka tanda i'rabnya adalah fathah muqaddarah di atas alif. Kemudian wa marartu bil fata. Ya, dan saya ya, melewati atau berpapasan dengan seorang pemuda. Maka di sini al-fata itu majrur dengan huruf ba. Ya. Akan tetapi apakah tampak tanda jarnya? Tidak. Ya, maka tanda jarnya adalah kasroh ya muqaddarah yang diperkirakan di atas alif. Kemudian contoh yang lain adalah qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul innal huda hudallah. Ya, qul innal huda hudallah. Katakanlah, ya, sesungguhnya petunjuk, ya, petunjuk yang harus diikuti
ialah petunjuk Allah. Ya, kita lihat catatan kakinya. Ini surat Ali Imran ayat 73. Nah, kita kembali ke atas. Ya. Fal ula mansubatun bi fathatin muqaddaratin. Ya, ini yang menjadi syahidnya adalah perkataan huda. Ya, al-huda. Maka al-huda yang pada innal huda, ya, atau huda yang pertama yaitu innal huda itu mansub. Ya, mansub dengan fathah yang diperkirakan. Ya. Kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahan li'annaha ismu inna atau li'annaha ismu inna. Karena al-huda yang pertama itu adalah isim inna. Dan kita mengetahui isim inna itu mansub. Ya, dan tanda mansub, tanda asalnya adalah fathah. Tetapi ini karena huruf terakhirnya alif, maka al-huda di sini mansub dengan fathah muqaddarah. Kemudian watsaniyatu marfu'atun li'annaha khabarun li'inna. Ya. Adapun huda yang kedua, ya, yaitu innal huda hudallahi. Nah, huda yang kedua itu marfu'. Ya, mengapa marfu'? Karena li'annaha khabarun li'inna. Karena huda yang kedua adalah khabar inna. Walam tadhhar harakatul i'rabi ala akhiril kalimati liwujudil alifi. Ya. Dan tidak tampak harokat i'rab di akhir kata tersebut, yaitu di akhir kata huda. Ya, yang pertama itu harusnya ada fathah, tapi fathahnya muqaddarah diperkirakan. Kemudian huda yang kedua itu seharusnya ada dhammah. Ya, karena marfu' ya. Tetapi dhammahnya diperkirakan. Ya, tapi walam tadhhar harakatul i'rabi ala akhiril kalimati. Ya, dan tidak tampak harakat i'rab di akhir kata tersebut. Mengapa? Liwujudil alifi. Karena adanya alif di akhir kata tersebut. Ya, kemudian kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahannya wahiya la taqbalul harakata. Dan yang namanya alif itu tidak dapat menerima harakat. Ya, alif itu tidak bisa menerima harakat. Wa sayati tafsilul qawli fihima insyaallahu ta'ala. Ya, dan nanti akan datang penjelasan, ya, atau akan datang rincian penjelasan mengenai hal ini insyaallahu ta'ala. Ya, kemudian wa hadza ma'na qawlihi wa mu'rabul asma'i ila akhirih. Ya, dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala wa mu'rabul asma'i ila akhirih. Ay innal mu'raba minal asma'i huwa ma salima min syabahil harfi. Ya, yaitu bahwa ya al-mu'raba minal asma'i, ya annal mu'raba minal asma'i, isim-isim yang mu'rab huwa ma salima min syabahil harfi, yaitu isim yang selamat dari ya, keserupaannya dengan huruf. Ya, artinya dia tidak memiliki kemiripan dengan huruf, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya pada pertemuan sebelumnya. Sawa'an kana sahihan, ya, sama saja ya, baik isim tersebut itu adalah isim yang sahih, yaitu huruf akhirnya adalah huruf sahih, mithlu ardin, atau mithla ardin. Ya, contoh yang sahih itu adalah ardin. Ya, karena huruf dot itu huruf sahih ya, maka ini adalah isim mu'rab yang sahih. Ya, artinya tanpa tanda i'rabnya.
au mu'tallan, ya, ataupun isim mu'rab tersebut mu'tal, ya, mithla suma bi dhammis sini. Ya, contoh isim mu'rab yang mu'tal itu adalah suma. Ya, suma. Suma itu dibaca dengan bi dhammis sini, dengan mendommahkan huruf sin, yaitu ihdal lughati fil ismi, yaitu salah satu dialek dalam membaca kata ismun. Ya, karena ismun itu memiliki beberapa cara membaca. Ya, ada ismun, kemudian ada usmun. Nah, ini salah satunya adalah suma. Wa huwa maqsurun bidalili qauli ba'dihim. Dan suma ini termasuk isim maqsur. Ya, isim maqsur. Isim maqsur merupakan isim yang diakhiri dengan huruf alif. Ya, apa yang menunjukkan bahwa suma ini isim maqsur? Yaitu dalilnya adalah qauli ba'dihim. Ya, ucapan sebagian orang Arab. Ma sumaka, ya, ma sumaka, ai masmuka. Ya, siapa namamu? Ya, maksudnya ma sumaka artinya sama saja ai masmuka. Siapa namamu? Wa wajhud dalalati, ya, dan wajah dalalahnya, ya, wajhud dalalahnya, sisi yang menjadi penunjukannya, yang menjadi dalilnya, annal alifa thabatat ma'al idhafati. Ya, yang menunjukkan bahwa suatu isim yang diakhiri alif itu adalah isim maksur, itu adalah alifnya tetap ada ketika dia diidhofahkan. Ya, atau ketika dia menjadi mudhaf, itu alifnya tetap ada. Ya, fadalla ala annahu maqsurun. Ya, maka jika suatu isim itu alifnya tetap ada pada saat dia menjadi idhofah, maka itu adalah isim maksur. Ya, contohnya apa? Mithlu hadza fataka. Ya, contohnya adalah ini, ya, adalah fataka, ya, pemudamu. Kemudian kita lanjutkan. Ya, kemudian beliau kembali mengutip bait dari Alfiyah Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa fi'lu amrin wa mudhiyyin buniya. Ya, dan fi'il amr dan fi'il madhi itu dimabnikan. Wa a'rabu mudhari'an in ariya. Ya, dan fi'il mudhari' itu atau orang-orang Arab itu mengi'rab, ya, atau memu'rabkan fi'il mudhari'. Ya, jadi membacanya dengan mu'rab. Namun ada syaratnya itu in ariya, yaitu jika fi'il mudhari' tersebut kosong. Kosong dari apa? Min nuni taukidin, ya, min nuni taukidin mubasyirin wa min, ya. Yaitu kosong dari nun taukid yang bersambung secara langsung. Kemudian nuni inathin kayaru'na manfutin. Dan juga jika isim atau fi'il mudhari' tersebut itu, ya, kosong atau tidak bersambung dengan nun inath. Ya, dengan nun inath. Kayaru'na manfutin. Ya, contoh fi'il yang bersambung dengan nun inath adalah yaru'na. Ya, yaru'na. Maka yaru'na itu bersambung dengan nun inath yang di akhir itu, ya. Yaru'na. Ya, yaru'na manfutin. Ya, artinya para wanita itu membuat takut manfutin, orang yang terfitnah atas para wanita tersebut. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Ya, kemudian lamma dzakarul mu'raba wal mabniyya minal asma'i syara'a fi bayanil mabniyyi wal mu'rabi minal af'ali. Ya, setelah atau sebelum itu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala
memberikan judul subbab untuk dua bait ini, ya bait ke-19 dan ke-20 dengan al-mu'rabu wal mabniyyu minal af'ali. Ya, yaitu fiil-fiil yang mu'rab dan mabni atau mu'rab dan mabni dari fiil-fiil. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan penjelasannya, lamma dzakarul mu'raba wal mabniyya minal asma'i, ya, setelah Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan yang mu'rab dan yang mabni dari isim-isim, atau setelah Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan isim-isim yang mu'rab dan mabni, syara'a fi bayanil mabniyi wal mu'rabi minal af'ali. Beliau memulai, ya, penjelasan mengenai yang mabni dan yang mu'rab dari fi'il. Kita lihat catatan kaki. I'lam annal i'raba aslun fil asma'i. Ketahuilah bahwa i'rab, ya, atau mu'rab, ya, itu merupakan hukum asal dari isim. Jadi ya, hukum asal dari isim itu adalah mu'rab. Ya. Mengapa dikatakan bahwa hukum asal dari isim itu adalah i'rab? Li'anna aktsaraha bal kullaha mu'rabun. Karena, ya, kebanyakan dari isim, ya, bahkan seluruh isim itu mu'rab. Ma'ada asma'an mahsuratan qalilatal adadi. Ya, kecuali isim-isim yang terbatas, yang sedikit jumlahnya. Ya, jadi ya, seluruh isim itu mu'rab, ya, kecuali hanya sedikit saja, ya, isim-isim yang terbatas jumlahnya. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wal bina'u aslun fil af'ali. Ya, dan mabni atau bina itu merupakan hukum asal dari fi'il. Li'annaha kullaha mabniyatun. Ya, karena fi'il itu seluruhnya mabni. Illal mudhari' alladhi lam yakhlu minal bina'i fi ba'di halatihi. Ya, melainkan fi'il mudhari' yang tidak kosong dari kemabnian. Ya, di sebagian keadaan-keadaannya. Ya, di sebagian keadaan-keadaannya. Kama sayattadhihul ana insyaallahu. Sebagaimana hal tersebut akan menjadi jelas, ya, sekarang insyaallahu. Kemudian wal af'alu thalathatun. Ya, dan fi'il itu ada 3 macam atau ada 3. Alifun, yang pertama a, ya, atau kalau di cetakan dari Ibnul Jauzi al-awwalu, yang pertama al-fi'lul madhi. Yang pertama adalah fi'il madhi. Wa yubna 'alal fathi dhahiran. Dan fi'il mabni itu fi'il madhi itu mabni dengan fathah, baik itu secara zahir. Ya, artinya fathahnya terlihat. Ya, kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Kita lihat di catatan kaki itu pada surat Al-Isra ayat 81. Ya, maka di sini kita lihat ja'a, ya, ja'a di situ fathahnya terlihat di akhir, yaitu di hamzahnya. Maka ini adalah yubna 'alal fathi zahiron. Ya, mabni dengan fathah secara zahirnya. Au muqaddaron. Ya, atau bisa juga fathahnya itu muqaddar. Ya, artinya fathahnya
diperkirakan. Ya. Nahwu contohnya sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdih. Ya, Subhanalladzi asra bi'abdih. Yaitu Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya, ini kita lihat catatan kaki dalam surat Al-Isra ayat 1. Maka kita lihat fi'il maudhi asra. Ya, asra. Yang dia itu mengikuti wazan af'ala. Maka seharusnya huruf terakhirnya itu adalah fathah harokatnya. Ya, akan tetapi di sini kita melihat huruf terakhirnya itu adalah alif. Ya, asra. Maka kita tidak bisa memberikan harokat fathah pada alif, maka dia mabni dengan fathah, tapi fathah yang muqaddarah. Ya, jadi sama-sama mabni dengan fathah. Ya, kemudian kita lanjutkan, wa yubna 'ala dhammi idza tasalat bihi wawul jama'ati. Dan fi'il maudhi itu mabni dengan dhammah jika fi'il tersebut, fi'il maudhi tersebut bersambung dengan wawul jama'ah. Ya, kita lihat ini ada catatan kakinya. Yara katsirun minan nahwiyyina annal fi'lal madhiya la yubna 'ala dhammi. Ya, banyak dari ulama nahwu itu berpendapat bahwa fi'il madhi itu tidak dimabnikan dengan dhammah. Ya, jadi fi'il itu tidak bisa mabni dengan dhammah menurut ya, pendapat banyak dari ulama nahwu. Ya. Bal huwa mabniyun 'alal fathi daiman. Bahkan fi'il maudhi itu mabni dengan fathah selamanya. Artinya selalu mabni dengan fathah. Sawa'an kana dhahiran au muqaddaran. Ya, sama saja baik fi'il maudhi tersebut atau fathahnya itu, maaf ya, sama saja baik fathahnya itu fathah yang zahir, yang tampak, ataupun muqaddar. Ya, fathahnya itu diperkirakan. Lalu tadi, kalau pada contoh atau kalau ada fi'il yang mabni dengan dhammah itu apa? Fadhammatu huna, ya, maka dhammah yang ada di fi'il maudhi, wa kadzas sukunu, demikian juga sukun yang ada pada fi'il maudhi. Nanti kita melihat ada fi'il maudhi yang mabni dengan sukun. Ya, maka dhammah maupun sukun tersebut laisat alamata bina'in. Ya, maka dhammah dan sukun tersebut bukan tanda bina. Ya, bukan tanda mabni. Bal hiya limunasabatil wawi was sukuni. Ya. Akan tetapi dhammah tadi itu adalah untuk menyesuaikan ya huruf wawu. Maaf ya, ini berarti hiya limunasabatil wawi, ya. Maka dhammah itu untuk menyesuaikan huruf wawu. Ya, karena harokat yang sesuai dengan huruf wawu ya dhammah. Kemudian wasukunu, adapun sukun yang ada pada fi'il maudhi, ya, nanti kalau ada pendapat mabni dengan sukun misalnya, apa itu sukun di situ? Liman'i tawali arba'i mutaharrikatin fi kalimataini. Ya. Maka sukun yang ada pada sebuah kata atau sebuah fi'il maudhi itu adalah untuk mencegah berurutannya 4 huruf berharokat. Ya, liman'i tawali arba'i mutaharrikatin fi kalimataini. Untuk mencegah berurutannya 4 huruf yang berharokat dalam 2 kata. Maksudnya bagaimana?
kita mengetahui bahwa fi'il madhi contohnya fa'altu. Ya, fa'altu. Ya, maka fa'altu itu terdiri dari dua kata, yaitu fa'ala fi'il madhi dan tu dhamir. Ya, itu yang dimaksud dengan kalimata ini. Dan ya, orang Arab itu tidak memberikan harokat, apalagi 4 harokat dalam dua kata. Misalnya jadi fa'alatu. Ya, fa'alatu itu berarti 4 harokat berturut-turut. Ya, maka untuk mencegah hal tersebut, salah satunya disukunkan, yaitu lamul fi'linya, menjadi fa'altu. Ya, ini ilal nahwu. Ya, kalau orang Arab ya dahulu cukup menyebutkan, akan tetapi ulama nahwu itu memberikan penjelasan, alasan di balik penyebutan atau memberikan sukun di lamul fi'li tersebut. Ya. Kemudian wa ma dzakarnahu aisaru wa ashalu 'alal muta'allimina. Dan apa yang kita sebutkan di sini atau apa yang kami sebutkan di sini itu lebih mudah dan lebih sederhana bagi pelajar, ya penuntut ilmu. Artinya di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan itu menyebutkan ada fi'il madhi yang mabni dengan dhammah. Misalnya pada fa'alu, ya fa'alu itu lamnya mabni dengan dhammah. Atau fa'altu itu lamnya mabni dengan sukun. Yaitu aisaru wa ashalu, ya lebih mudah dan lebih sederhana bagi pelajar. Ya. Haitsu la dharara fihi. Ya, di mana hal tersebut ya tidak mengapa. Ya, artinya tidak memberikan perubahan makna. Kemudian wa taisiru fi hadzal ilmi matlubun. Ya, dan penyederhanaan atau memudahkan dalam ilmu ini, yaitu ilmu nahwu, itu merupakan sesuatu yang dituntut. Ya, karena ilmu nahwu itu sudah sulit. Ya. Dan banyak penuntut ilmu yang mengalami kesulitan dalam memahaminya. Maka penjelasan yang lebih sederhana dan lebih mudah itu adalah perkara yang dituntut. Ya. Kita kembali ke atas. Ya, jadi wa yubna 'ala dhammi idza tasalat bihi wawul jama'ati. Fi'il madhi itu mabni dengan dhammah ketika bersambung dengan wawu jama'ah. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, qalu subhanak. Ya, qalu subhanak. Yaitu mereka berkata, Maha suci Engkau. Ya, Maha suci Engkau. Kita lihat catatan kaki, ini di surat Al-Baqarah ayat 32. Maka perhatikan qalu di situ. Ya, qalu. Maka qalu di situ lamnya itu mabni dengan dhammah. Ya, mabni dengan dhammah. Kemudian kita lanjutkan wa yubna 'ala sukuni idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun. Dan fi'il madhi itu mabni dengan sukun jika fi'il madhi tersebut itu bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat. Ya, dhamir rafa' yang berharokat. Ya. Wa huwa ta'ul fa'ili. Ya, contoh dhamir rafa' yang berharokat apa? Yaitu ta' fa'il. Au nal fa'ilina. Ya, atau na yang menunjukkan fa'ilin. Yang menunjukkan pelakunya banyak, ya kami. Au nunun niswati. Ya, atau nun niswah. Itu adalah dhamir rafa' yang berharokat. Ya kan, ta itu harokatnya ta, ti, dan tu. Kemudian na itu nunnya berharokat, dan nun niswah juga berharokat na. Ya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
fa idza khifti alaihi fa'alqih. Ya, fa idza khifti alaihi fa'alqih. Ya, dan apabila engkau, ya wahai ibu Musa, khawatir terhadapnya, yaitu terhadap Musa, maka ya jatuhkanlah dia, atau alirkanlah dia. Ya, kita lihat catatan kaki di surat Al-Qasas ayat ke-7. Maka perhatikan di sini khifti. Ya, khifti. Khifti itu fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa' yang mutaharrik, yaitu ta' fa'il. Ta' fa'ilnya yang mana? Yang ti itu. Maka karena fi'il khofa ini, ya khofa ini bersambung dengan ta' fa'il yaitu ti, maka fa-nya itu mabni dengan sukun. Ya, mabni dengan sukun. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna hudna ilaik. Ya, inna hudna ilaik. Ya, kita lihat catatan kaki ini di surat Al-A'raf ayat 156. Ya, yaitu ya sesungguhnya kami kembali kepada engkau, ya, atau bertaubat kepada engkau. Maka perhatikan hudna di sini. Ya, hudna asalnya adalah hada yahudu. Hada yahudu. Maka asalnya hada. Dia itu mabni dengan fathah. Tapi karena dia bertemu dengan dhamir rafa' yang mutaharrik, yaitu na al-fa'ilin. Ya, na al-fa'ilin. Karena itu huruf dalnya itu atau lam fi'il menjadi sukun, yang menjadi hudna. Ya, kemudian waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ya. Dan mereka, yaitu istri-istrimu, telah mengambil darimu perjanjian yang kuat. Ya, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan. Ya. Maka ya kita lihat catatan kaki bahwa ini adalah ya surat An-Nisa ayat ke-21. Maka kita kembali ke atas, perhatikan fi'il akhadna. Ya, akhadna. Maka akhadna itu asalnya akhadha. Ya, akhadha itu fi'il madhi yang mabni dengan fathah. Tapi karena dia bertemu dengan nun, di sini adalah nun niswah, ya, maka huruf atau lamul fi'linya, ya, lamul fi'linya yaitu dzal, itu menjadi sukun. Maka itulah yang dimaksud ya penjelasannya dalam bab ini. Ya, kemudian fi'il yang kedua, ya tadi a ini jadi 2. Ya, berarti mungkin yang lebih tepat yang diciptakan dari Ibnul Jauzi. Ya, jadi bukan alifun tapi tadi al-awwalu. Kemudian yang kedua ats-tsani, yang kedua fi'lul amri. Ya, fi'lul amri. Yang kedua adalah fi'il amr. Setelah fi'il madhi kemudian fi'il amr. Wa yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Ya, wa yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Dan fi'il amr itu mabni. Ya, mabni dengan apa? Atau apa tanda binanya? Ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Yaitu apa yang fi'il mudhari' itu jazm dengannya. Atau mudahnya, tanda mabni untuk fi'il amr itu merupakan tanda jazm bagi mudhari' fi'il tersebut. Ya, karena fi'il itu memiliki mudhari' dan amr, ketika amr itu dia mabni.
Ya, mabninya dengan apa? Dengan tanda jazm bagi fi'il mudhari'nya. Ya, atau kita lihat catatan kaki. Ai tanzuru li mudhari'i fi'lil amril ladzi ma'aka. Yaitu engkau ya melihat atau mengamati untuk fi'il mudhari bagi fi'il amr yang bersamamu saat ini. Ya. Misalnya kita ingin mencari tanda mabni untuk fi'il amr idrib. Ya, idrib. Maka kita cari fi'il mudhari'nya yaitu yadribu. Yadribu. Nah, yadribu itu majazumnya dengan apa? Yaitu dengan sukun. Ya, maka idrib itu mabni dengan sukun. Ya. Fama kana alamatul jazmi fil mudhari'i fahuwa alamatul bina'i fil amri. Ya, maka apa yang menjadi tanda jazm bagi fi'il mudhari'nya, maka itulah yang menjadi tanda bina untuk fi'il amrnya. Ya. Kita kembali ke atas. Fasukunu idza kana sahihal akhiri. Ya. Maka tanda mabni bagi fi'il amr itu sukun jika fi'il tersebut adalah fi'il yang sahih akhir. Artinya huruf terakhir dari fi'il tersebut adalah huruf sahih, bukan huruf illah. Nahwu, contohnya apa? Yaitu imhad akhakan nasihata. Ya, imhad akhakan nasihata. Ya, jadi imhad, ya kita lihat di sini dari mahadha yamhadu. Maka mahadun nasihata itu maksudnya adalah akhlasaha. Ya, akhlasaha. Maka ikhlaslah atau tuluslah dalam memberikan nasihat kepada saudaramu. Ya, maka perhatikan imhad itu dari mahadha yamhadu. Maka kita mengetahui bahwa mahadha yamhadu itu huruf terakhirnya adalah huruf sahih, yaitu dhad. Maka karena yamhadu itu tanda jazmnya adalah sukun, maka imhad itu mabni dengan sukun. Ya, kita lihat catatan kaki. Ya, maksud dari imhad di sini adalah ai ij'alha khalisatan min kulli ma yashinuha. Ya, imhad itu ij'alha khalisatan min kulli ma yashinuha. Jadikanlah, ya dalam hal ini nasihat, itu bersih. Bersih dari apa-apa yang mencemarinya. Ya, artinya tuluslah dalam memberikan nasihat. Ya, kita kembali ke atas. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qum fa'anzir. Ya, qum fa'anzir. Ya, berdirilah ya, atau bangunlah dan berikanlah peringatan. Ya. Maka perhatikan di sini ada dua fi'il amr yaitu qum. Ya, qum dari qama yaqumu. Maka kita mengetahui yaqumu itu sahih akhir, maka tanda jazmnya juga sukun. Ya, dan anzir itu dari anzara yunziru. Maka yunziru itu juga jazmnya dengan sukun. Ya, karena itu sahih akhir. Ya, kita lihat catatan kaki itu dari surat Al-Muddathir ayat kedua. Kita kembali ke atas. Kemudian awittasalat bihi nunul inathi. Ya, awittasalat bihi nunul inathi. Atau ketika fi'il amr tersebut itu bersambung dengan nun inath.
Nahwu contohnya utruknal israfa. Ya, utruknal israfa. Maka asalnya dari utruk. Ya, utruk. Kemudian bertemu dengan nun inath, ya menjadi utrukna. Maka itu juga mabni dengan sukun. Ya, utruknal israfa, ya wahai para wanita tinggalkanlah sikap berlebihan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimnas shalah. Wa aqimnas shalah. Ya, dan wahai para wanita, ya dirikanlah salat. Kita lihat catatan kaki surat Al-Ahzab ayat 33. Maka ya aqimna, ya, ini dari aqama yuqimu menjadi aqim. Ya, kemudian aqim ini bertemu dengan nun niswah atau nun inath di sini, maka dia mabni dengan sukun. Wa yubna ala hadfin nuni idza tasalat bi akhirih aliful itsnaini. Ya, dan mabni atau dimabnikan dengan tanda dihapusnya huruf nun. Jika fiil amr tersebut itu bersambung dengan alif itsnain. Dengan alif itsnain. Atau kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, wa yubna ala hadfin nuni idza tasala bihi dhamiru raf'in sakinun wa huwa aliful itsnaini. Dan mabni dengan tanda dihapusnya nun jika bersambung dengan dhamir rafa' yang sukun, yaitu alif itsnain. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ya. Ya, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, ya, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ya, kita lihat catatan kaki ini pada surat Thaha ayat ke-43. Ya, kita kembali ke atas. Ya, maka perhatikan idhaba di sini. Ya, idhaba. Ya, idhaba itu dari dhahaba yadhhabu. Ya, dan asal dari idhaba karena untuk dua orang maka yadhhabani. Ya, yadhhabani. Maka karena yadhhabani itu majazumnya dengan hadfun nun, ya dihapusnya nun, maka idhaba itu mabni dengan dihapusnya nun. Au wawul jama'ati. Ya, dan contoh dhamir rafa' yang sukun itu adalah wawul jama'ah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Ya, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Ya, peliharalah kalian ya semua salat-salat dan peliharalah salat wusta. Yang kita lihat catatan kaki dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Ya, al-wusta, yang dimaksud dengan al-wusta adalah ayil fudla. Ya, yaitu yang paling utama. Ya, ini isim tafdhil untuk muannats al-fudla. Wal muradu biha salatul asri 'ala ar-rajihi. Dan yang dimaksud dengan salat wusta itu adalah salat asar menurut pendapat yang paling kuat. Yang rajih. Kita kembali ke atas. Ya. Au ya'ul mukhatabati, atau sebelumnya ada hafidhu. Ya, hafidhu. Hafidhu merupakan fi'il amr. Ya, untuk hafadha yuhafidhu. Ya, dan asal dari hafidhu adalah tuhafidhuna. Ya, tadi maaf, yang benar tadhhabani. Ya, tadi bukan yadhhabani tapi tadhhabani. Kemudian ini hafidhu itu adalah ya tuhafidhuna. Ya, maka di sini fiil tersebut, ya fiil tuhafidhuna itu
eh, tanda jazmnya adalah dengan dihapuskannya nun. Maka hafidhu, karena bersambung dengan wawu jamaah, dia mabninya dengan dihapuskannya nun. Ya, kemudian au yaul mukhatabati. Ya, atau contoh dhamir rafa yang sukun itu adalah ya mukhatabah. Yaitu ya yang menunjukkan bahwa lawan bicaranya seorang wanita, ya seorang wanita. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya. Wahai Maryam, ya, taatlah kepada Rabbmu, ya, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, ini kita lihat catatan kaki bahwa ini ada dalam surat Ali Imran ayat ke-43. Kita kembali ke atas. Ya, maka perhatikan uqnuti, kemudian usjudi dan irka'i. Ya, maka itu semuanya adalah bersambung dengan ya mukhatabah. Misalnya kita ambil satu usjudi, ya, dari sajada yasjudu. Ya. Maka kita mengetahui asalnya adalah tasjudina. Tasjudina. Maka tanda jazmnya untuk tasjudina adalah dihapuskannya nun. Kemudian wa yubna ala hadfi harfil illati idza kana mu'tallal akhiri. Dan fi'il amr itu mabni dengan dihapuskannya huruf illah jika fi'il tersebut adalah fi'il yang mu'tal akhir. Artinya huruf terakhirnya itu adalah huruf illah. Nahwu contohnya, ya, ini seharusnya hamzahnya qata, ya. Afshis salama. Ya, afshis salama. Yaitu sebarkanlah atau sampaikanlah salam. Ya. Maka afshi ini asalnya adalah afsha yufshi. Ya, afsha yufshi. Ya. Maka kalau kita melihat fi'il yufshi, yaitu tanda jazmnya adalah dengan dihapusnya huruf illah. Maka afshi, ya, afshi itu adalah fi'il amr yang tanda mabninya, tanda mabninya adalah dihapuskannya huruf illah. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan juga contohnya adalah firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Ya, yaitu serulah manusia kepada jalan, ya, Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ya, kita lihat catatan kaki, ini ada di, ya, surat Luqman ayat ke-17. Maaf. Yang surat An-Nahl ayat 125. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Maka perhatikan uda'u. Ya, uda'u. Uda'u itu dari da'a yada'u. Ya, maka yada'u, ya, fi'il yada'u, fi'il mudhari'nya itu atau tada'u, ya, itu fi'il tersebut itu majzum atau tanda jazmnya adalah dengan dihapuskannya huruf illah, yaitu wawu. Maka uda'u di sini adalah fi'il amr yang mabni dengan tanda mabninya adalah dihapuskannya huruf illah. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ya, dan ya, perintahkanlah manusia mengerjakan kebaikan dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Ya, maka kita lihat catatan kaki, inilah yang tadi surat Luqman ayat ke-17. Maka perhatikan di sini wanha.
ya wanha. Asalnya adalah naha yanha, ya naha yanha. Maka yanha ini atau tanha itu adalah fi'il mudhari'. Yang kalau dia dijazmkan, tanda jazmnya adalah dihapuskannya huruf illah. Wa qauluhu ta'ala, ya, dan juga firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah, ya. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Ya wahai nabi, ya bertakwalah kepada Allah. Yang kita lihat catatan kaki ini pada surat Al-Ahzab ayat pertama. Ya. Maka perhatikan fi'il amr ittaqi di sini, ya, ittaqi. Asalnya adalah ittaqa yattaqi. Ya, ittaqa yattaqi. Maka dari tattaqi itu kalau dia majazum, itu tanda jazmnya adalah dihapusnya huruf illah. Maka ittaqi adalah fi'il amr yang mabni dan tanda binanya itu adalah dihapuskannya huruf illah. Ya, ini yang fi'il amr. Kemudian yang terakhir ats-tsalitsu al-mudhari'u. Fi'il yang ketiga itu adalah fi'il mudhari'. Walahu halatani, dan fi'il mudhari' itu memiliki dua keadaan. Al-ula al-bina'u. Ya, fi'il mudhari' keadaan pertamanya adalah mabni. Wa dzalika bi ahadi syartaini. Dan fi'il mudhari' itu mabni jika dia memenuhi salah satu dari dua syarat ini. Al-awwalu, syarat yang pertama, antattasila bihi nunul inathi. Jika fi'il mudhari' tersebut ya, bersambung dengan nun inath. Fayubna 'alas sukuni. Maka pada keadaan tersebut dia mabni dengan sukun. Nahwu contohnya al-mutahajjibatu yahfadna anfusahunna. Al-mutahajjibatu yahfadna anfusahunna. Ya, orang-orang atau para wanita yang berhijab tersebut ya, menjaga diri mereka. Maka perhatikan kata yahfadna. Ya, yahfadna. Itu dari hafidha yahfadhu. Yang asalnya itu adalah mu'rab. Akan tetapi karena bersambung dengan nun inath, menjadi mabni dengan sukun, yaitu yahfadna. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna. Ya. Yaitu wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, ya, atau menunggu. Ya, kita lihat catatan kaki ini dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Maka perhatikan fi'il yatarabbasna. Ya, asalnya tarabbasa yatarabbasu. Ya, dia mu'rab. Akan tetapi karena bertemu dengan nun inath, maka menjadi mabni dengan sukun pada huruf shadnya. Maka fa yatarabbas fi'lun mudhari'un mabniyun 'alas sukuni. Maka yatarabbas itu adalah fi'il mudhari' yang mabni dengan sukun. Litisalihi binunil inathi. Karena bersambung dengan nun inath. Wa nunul inathi dhamirun muttasilun mabniyun 'alas sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan nun inath tersebut adalah dhamir yang muttasil, yang mabni dengan fathah, menempati kedudukan rofaknya fa'il. Ats-tsani, syarat yang kedua untuk mabninya suatu fi'il mudhari' adalah antattasila bihi nunut taukidil mubashiratu. Yaitu ketika fi'il mudhari' tersebut ya, bersambung dengan nun taukid namun secara langsung. Wahiyallati lam yafsil bainaha wa bainal fi'li fasilun. Ya, apa yang dimaksud dengan bersambung secara mubasyirah, ya, langsung, itu adalah ketika
ya tidak ada fasil, ya tidak ada perantaraan yang memerantarai antara fiil tersebut dengan nun taukid. Fayubna 'alal fathi. Maka pada saat itu dia mabni dengan fathah. Wa 'alamatu dzalika an yakunal mudhari'u qabla dukhuli nunit taukidi marfu'an bid-dhammati. Ya. Dan kapan sebuah fiil ketika bersambung dengan nun taukid secara langsung itu dia mabni dengan fathah, itu ketika, ya tandanya adalah ketika mudhari'nya itu sebelum kemasukan nun taukid itu marfu'nya dengan dhammah. Ya, maka itu syaratnya. Ya artinya pada saat fiil mudhari' tersebut belum kemasukan nun taukid, dia marfu'nya dengan dhammah. Wa hadza fil fi'lil musnadi lil wahidi. Ya, dan itu adalah fiil-fiil atau fiil yang disandarkan kepada satu pelaku. Ya, satu pelaku. Ya, jadi ini dapat ditemui pada fiil yang pelakunya itu satu orang. Ya, pelakunya satu orang. Berarti untuk huwa, kemudian untuk hiya, anta, anti, dan ana. Ya. Jadi yaf'alu, kemudian taf'alu, kemudian taf'alu, kemudian ya, yang anti itu nanti ikut yang al-af'alu khamsah saja. Kemudian kalau untuk ana itu adalah af'alu. Kemudian wa ma fi hukmihi yang mengikuti hukum taf'alu, yaf'alu, kemudian af'alu itu adalah untuk nahnu, yaitu naf'alu. Nahwu contohnya, ya, la takunanna 'alal isaati aqwa minka 'alal ihsani. Ya. Ya janganlah keadaanmu dalam keburukan itu lebih kuat ada pada dirimu ya dibandingkan kebaikan. Maka perhatikan takuna di sini. Ya, takuna itu untuk anta. Ya, asalnya takunu. Asalnya takunu, kemudian bertemu dengan nun taukid. Nun taukidnya di sini yang tsaqilah. Maka dia yang asalnya takunu, kemudian menjadi takunanna. Ya, takunanna. Maka dia yubna 'alal fathi. Dia mabni dengan fathah. Ya, mengapa? Karena dia al-mudhari'u qabla dukhuli nunit taukidi marfu'an bid dhammati. Karena sebelum masuknya nun taukid itu dia marfu' dengan dhammah yaitu takunu. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla la yumbadhanna fil hutamah. Ya, kalla la yumbadhanna fil hutamah. Ya, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini dalam surat Al-Humazah, ayat ke-4. Maka kemudian beliau melanjutkan, kalla, ya maka kalla dalam ayat tersebut, itu adalah rada'a wa radda lima tawahhamahul kafiru. Ya, maka kalla ini untuk mencegah dan juga ya membantah ya apa yang dikhayalkan oleh orang kafir. Ya, karena pada ayat sebelumnya itu adalah yahsabu annama lahu akhladah. Ya, orang kafir itu mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Maka dibantah dengan kalla. Ya. Apa maksudnya? Ai la yukhalladu wa la yabqa lahu malun. Ya, artinya harta tersebut tidak akan mengekalkannya. Dan juga harta itu tidak akan kekal baginya. Ya.
Wa 'ala hadza fal waqfu yakunu 'alaiha. Maka karena penjelasan ini, maka ayat ini dibaca waqaf. Ya, berhenti di situ. Kalla. Kemudian waqaf. Wa huwa ikhtiyaru Makkiyyin rahimahullahu. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh ya Makki ya rahimahullahu. Ya. Qala ya kemudian beliau berkata wa yajuzu libtida'u biha ala ma'na haqqan au ala ma'na ala. Ya. Namun beliau juga berkatakan boleh juga itu memulai dari ayat tersebut, memulai dari kalla tersebut. Ya. Dengan makna haqqan au ala makna ala. Ya, maknanya haqqan ya sungguh atau ala. Ya, ingatlah. Kita kembali ke atas. Ya. Maka perhatikan yumbadzanna di sini, ya, yumbadzanna. Ya, aslinya adalah yumbadzu. Ya, yumbadzu. Fa yumbadzanna fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fathi. Maka yumbadzanna itu adalah atau yumbadza adalah fi'il mudhari yang mabni dengan fathah litisalihi binunit taukidil mubasyirati. Karena bersambung dengan nun taukid secara langsung. Wa nunut taukidi harfun mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Dan nun taukid tersebut adalah huruf yang mabni dengan fathah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Al-halatu tsaniyatu dan keadaan yang kedua bagi fi'il mudhari' itu adalah al-i'rabu, yaitu i'rab. Ya, keadaan yang kedua tadi selain mabni itu mu'rab, ya fi'il mudhari'. Wadzalika bi ahadi syartaini. Ya, dan fi'il mudhari' itu mu'rab jika memenuhi salah satu dari dua syarat. Al-awwalu yang pertama, alla tattasila bihi ihdan nunaini. Ya. Ketika fi'il mudhari' tersebut tidak bersambung dari salah satu dari kedua nun tadi, yaitu nun inath dan nun taukid. Nahwu contohnya innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Ya, sesungguhnya lelaki tersebut hanya ya duduk bersama orang yang memberikan manfaat baginya dalam agamanya. Maka perhatikan yajlisu. Yajlisu di sini tidak bersambung dengan nun taukid dan juga tidak bersambung dengan nun inath. Karena itu dia diberi atau dia itu mu'rab. Ya, dia itu mu'rab. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Ya. Yaitu ya Allah lah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya. Ya. Kita lihat catatan kaki di surat Yunus ayat ke-34. Maka perhatikan di sini ya yabda'u kemudian yu'idu. Yabda'u dan yu'idu. Maka kedua fi'il tersebut itu tidak bersambung dengan nun inath dan juga tidak bersambung dengan nun taukid. Maka kedua fi'il tersebut yaitu yabda'u dan yu'idu itu mu'rab. Ats-tsani kemudian syarat yang kedua supaya fi'il mudhari itu mu'rab, idza tasalat bihi nunut taukidi ghairul mubasyirati. Ya, idza tasalat bihi nunut taukidi ghairul mubasyirati. Yaitu ketika nun taukid itu bersambung dengan fi'il mudhari namun tidak secara langsung. Wa hiyallati fasalaha 'anil fi'li fasilun. Yaitu ketika nun taukid itu diperantarai oleh perantara. Ya, artinya ada sesuatu yang memperantarainya antara nun taukid dengan fi'il. Wa alamatu dzalika
an yakunal mudhari'u qabla dukhuli nunit taukidi marfu'an bin nuni. Ya. Yaitu ketika ya atau tandanya, tanda kapan itu suatu fi'il mudhari itu bersambung dengan nun taukid namun tidak secara langsung, yaitu ketika ya tandanya itu ketika fi'il mudhari itu sebelum kemasukan nun taukid itu marfu'nya dengan nun. Ya, marfu'nya dengan nun. Ya, artinya ini al-af'alul khamsah atau al-amthilatul khamsah. Ya, al-af'alul khamsah atau al-amthilatul khamsah. Ya, maka tadi taf'alina masuk ke sini. Ya. Wa hadza fil fi'lil musnadi ila alifil itsnaini. Ya. Dan itu terjadi pada fi'il yang disandarkan ya, kepada alif itsnain. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya, wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Dan janganlah sekali-kali ya kamu berdua mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, maka di sini yang menjadi syahid adalah tattabi'anni. Ya, tattabi'anni. Ya, kita lihat penjelasannya mengenai hal ini. Ini ada pada surat Yunus ayat ke-89. Ya. Maka dari mana tattabi'ani tersebut? Aslul fi'li tattabi'ani. Ya, asal fi'ilnya adalah tattabi'ani, yaitu dari ittaba'a yattabi'u, kemudian untuk dua orang. Ya, tattabi'ani. Ya, dua orang kedua. Kemudian fadakhalal jazimu. Kemudian masuklah penjazm. Ya, masuklah penjazm, yaitu la nahiyah tadi. Fakhudhifat nunur raf'i. Ya, kemudian nun rafa'nya itu dihapus. Ya, karena tattabi'ani itu marfu dengan nun. Tsumma ukkida. Ya, kemudian ditaukid, ya, diberikan nun taukid atau diberi penekanan. Faltaqa sakinani. Maka ada dua sukun yang bertemu. Sukun apa saja itu? Aliful itsnaini, ya, sukun yang pertama adalah sukun alif itsnain. Kemudian wan nunul ula min nunit taukidi. Ya, dan nun yang pertama dari nun taukid. Karena nun taukid itu asalnya seolah-olah ada dua nun. Nun pertama sukun, kemudian nun kedua itu bertaukid. Maaf. Nun yang kedua itu berharokat. Ya. Maka ada dua sukun, yaitu alif itsnain dan nun pertama dari nun taukid. Fahurrikat nunut taukidi bil kasri. Ya, maka nun taukid itu diberi harokat dengan kasroh. Ya. Walam tuhdzaf. Dan juga tidak dihapus. Nah, di sini mungkin kurang jelas, kalau di cetakan dari Ibnul Jauzi ada, yaitu walam tuhdzafil alifu. Dan alif pada tattabi'ani itu tidak dihapus. Mengapa tidak dihapus? Li'alla yaltabisa bil fi'lil musnadi lil wahidi. Ya, supaya tidak samar, ya, supaya tidak tampak ya serupa dengan fi'il yang disandarkan pada satu pelaku yang telah dibahas sebelumnya. Ya. Kemudian wala tuhdzafu nunut taukidi. Demikian juga nun taukid itu tidak dihapus. Ya. Li'annahu ya utiya ya li'annahu utiya biha li gharadin. Karena nun taukid tersebut didatangkan karena suatu tujuan, yaitu memberikan penekanan. Ya, ini semua adalah pembahasan i'lal, ya, pembahasan i'lal. Ya, nanti beberapa catatan kaki isinya i'lal semua. Fatattabi'ani fi'lun mudhari'un majzumun bilan nahiyati. Maka tattabi'ani itu adalah fi'il mudhari' yang majzum dengan la nahiyah.
Wa alamatu jazmihi hadfun nuni. Dan tanda jazmnya adalah dihapusnya nun. Li'annahu minal amthilati al-khamsati. Karena itu termasuk al-amthilatul khamsah. Wa aliful itsnaini fa'ilun. Dan alif itsnain adalah fa'ilnya. Wa nunut tauqidi harfun mabniyun 'alal kasri la mahalla lahu. Dan nun taukid adalah huruf yang mabni dengan kasrah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Kita kembali ke atas. Ya, nah, kemudian ke halaman selanjutnya. Au wawul jama'ati. Ya, atau wawil ya, ila alifil itsnaini, maka au wawil jama'ati. Atau wawul jama'ah. Ya, di fiil yang disandarkan kepada waw jamaah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulunallah. Ya, yaitu dan sesungguhnya jika kamu tanyakan ya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Ya, sungguh mereka akan mengatakan Allah. Ya, maka di sini yang menjadi syahid itu adalah la yaqulunna. Ya, la yaqulunna. Ya, jadi kemudian kita lihat catatan kaki, itu ada pada surat Luqman ayat ke-25. Ya, kemudian ada penjelasan mengenai la yaqulunna di sini. Asluhu yaquluna. Ya, asal dari la yaqulunna itu adalah yaquluna. Qala yaqulu, ya, kemudian yaqulu, yaqulani, yaquluna. Ya, kemudian thumma dakhalat alaihi nunut taukidi. Ya, kemudian masuklah ke dalam yaquluna itu nun taukid. Ya, fasara, maka kemudian menjadi la yaqulunanna. Ya, la yaqulunanna. Ya, ketambahan dua nun di belakang. Satu nun sukun, kemudian nun yang berikutnya itu berharokat. La yaqulunanna. Thumma khudhifat nunur raf'i. Kemudian nun rafa'nya, itu artinya ada 3 nun. Nun yang pertama itu dihapus. Mengapa? Litawalil amthali. Ya, karena berurutannya huruf yang semisal. Ya, ada 3 huruf yang semisal di situ. Yaitu nun rafa, kemudian nun taukid pertama, dan nun taukid kedua. Atau kalau di sini, nunir raf'i wa nunit taukidi. Ya, karena bertumpuknya atau berurutannya yang semisal, yaitu nun rafa dan nun taukid. Kemudian nun yang pertama dihapus, fasara layaqulunna. Maka jadilah layaqulunna. Faltaqa sakinani, ya, maka bertemulah 2 sukun. Apa saja 2 sukun itu? Yaitu wawul jama'ati wan nunul ula, ya, min nunit taukidi. Yaitu sukun yang ada pada wawul jama'ah dan sukun yang ada pada nun pertama, ya, dari nun taukid. Ya, kita lihat ada 2 sukun di situ. Fakhudhifatil wawu, ya, kemudian wawu, yaitu yang pertama, itu dihapus. Ya. Mengapa? Li'annad dhammata qablaha tadullu 'alaiha. Ya, mengapa bisa dihapus? Ya, ini ilmu i'lal ya. Itu karena dhammah yang ada pada lam, ya, karena kan yaquluna. Ya, lam itu kan dhammah. Nah, dhammah itu sudah menunjukkan bahwa setelahnya itu ada wawu. Karena dhammah itu huruf harokat yang sesuai dengan wawu. Ya. Kemudian fasara layaqulunna, maka jadilah layaqulunna. Fahuwa fi'lun mudhari'un marfu'un
maka la yaqulunna atau yaqulu adalah fi'il mudhari' yang marfu' wa alamatu raf'ihi thubutun nunil mahdzufati. Dan tanda rafa'nya adalah ya subutnya, tetapnya nun yang dihapus. Dihapus karena sebab yang tadi. Litawalil amthali, yang dihapus karena ada berurutannya huruf yang semisal. Wal wawul mahdzufatu iltiqa'is sakinaini dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan wawu jamaah yang dihapus karena bertemunya dua sukun, itu merupakan dhamir muttasil yang mabni dengan sukun, yang menempati kedudukan rafa'nya fa'il. Ya. Kemudian wa nunut taukidi harfun mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu. Dan nun taukid itu adalah huruf yang mabni dengan fathah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Ya. Kemudian wal jumlatu la mahalla laha jawabul qasami. Dan kalimat tersebut itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab dan itu adalah jawab qasam. Ya. Nah, kemudian di sini Asy-Syaikh memberikan kaidah untuk mempermudah, ya. Wa'lam annal fi'la la yaqulunna atau la yaqulanna warada fil Qur'ani fi 15 maudhi'an. Dan ketahuilah bahwa fi'il ya, yang tertulis itu yaitu lam, ya, qaf, wawu, lam dan nun itu disebutkan dalam Al-Qur'an fi 15 maudhi'an. Dalam 15 tempat. Wa huwa fi ba'dihha mabniyun 'alal fathi wa fi ba'dihha mu'rabun. Dan tadi la yaqulunna atau la yaqulanna itu di sebagian tempat itu mabni dengan fathah. Artinya dibaca la yaqulanna. Wa fi ba'dihha mu'rabun. Ya, dan sebagian tempat itu mu'rab yaitu la yaqulunna. Ya. Kama dzakarna, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Wadhabitu lidzalika, dan yang menjadi patokan bagi hal tersebut, ya ini sebuah kaidah yang memudahkan, annal lamal lati qablan nuni, ya, maka yang diperhatikan adalah bahwa huruf lam yang datang sebelum nun, kan ada lam ya, la yaqulanna atau la yaqulunna, itu lam yang sebelum nun, in futihat fahuwa mabniyun. Kalau dia harokatnya fathah, berarti la yaqulanna, maka itu mabni. Ya, li'annahu musnadun lil wahidi. Ya, karena itu disandarkan kepada satu, yang satu pelaku. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza li. Ya, yaitu dalam surat Fussilat ayat ke-50, yaitu wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza li. Dan jika kami merasakan kepadanya suatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pasti dia berkata, ini adalah hakku. Ya, maka syahidnya adalah la yaqulanna. Ya, la yaqulanna. Maka sebelum nun taukid itu lamnya itu diberi harokat fathah. Ya, maka itu mabni dengan fathah. Karena pelakunya hanya satu, yaitu dia, huwa di sini. Ya. Kemudian au musnadun li jam'in zahirin, ya, atau disandarkan atau pelakunya adalah jamak, namun jamaknya bukan dhamir. Ya, jamaknya bukan dhamir, tapi zahir. Ya, jamaknya adalah zahir, ya, atau isim zahir. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala,
yaitu la yaqulannal ladzina kafaru in hadza illa sihrum mubin. Ya, yaitu dalam surat Hud ayat ke-7. Ya, yaitu sungguh ya, orang-orang yang kafir itu akan mengatakan ya la yaqulanna alladzina kafaru, sungguh orang-orang yang kafir tersebut mengatakan in hadza illa sihrum mubin. Tidaklah ini melainkan hanya sihir yang nyata. Maka lihat la yaqulanna. Ya la yaqulanna. Ya, sebelum nun taukid itu lamnya diberi harokat fathah. Mengapa? Karena fa'ilnya, pelakunya bukan dhamir di sini. Ya, walaupun jamak. Akan tetapi isim dhahir yaitu isim mausul alladzina. Ya, alladzina itu sebagai fa'il, ya dia itu zahir, ya bukan dhamir. Karena itu dia tetap mabni dengan fathah. Ya. Kemudian wa in kanat madhmumatan fal fi'lu mabniyun. Akan tetapi kalau lamnya tersebut itu diberi harokat dhammah. Jadi la yaqulunna. Ya. Maka fi'il tersebut adalah fi'il yang mabni. Li'annahu musnadun liwawil jama'atil mahdzufati. Ya. Karena fi'il tersebut itu disandarkan kepada wawu jamaah yang dihapus. Wa dhammatul lami dalilun 'alaiha. Dan dhammah yang ada pada lam tersebut itulah yang menjadi petunjuk bahwa ada wawu yang dihapus setelahnya. Wa hadza kama fil ayatil lati matsalna biha. Dan ini sebagaimana dalam ayat yang kami berikan contoh tadi, ya. Yaitu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah. Dalam surat Luqman ayat 25. Ya. Atau wa ka qaulihi biha fil asli, ya. Wa hadza kama fil ayatil lati wa hadza kama fil ayatil lati matsalna biha fil asli. Dan ini sebagaimana dalam ayat yang kami jadikan contoh pada syarah yang di atas. Wa ka qaulihi ta'ala, dan juga dalam firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 65. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka ya, apa-apa yang telah mereka lakukan, tentu mereka menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka perhatikan la yaqulunna di sini, yaitu juga sama dia mu'rab, ya karena dia disandarkan kepada wawu jamaah yang dihapus. Ya, maka kaidahnya kalau lamnya itu fathah, maka dia mabni dengan fathah. Kalau lamnya itu dhammah, maka dia mu'rab. Ya, fafham dzalika fa innahu mufidun. Maka pahamilah ya hal ini karena ini membawa faedah yang banyak. Ya, kita kembali ke atas. Au ya ilmu khotabati, atau disandarkan pada ya mukhatabah. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fa imma tarayinna minal basyari ahada. Ya, dalam surat Maryam ayat 26, itu fa imma tarayinna minal basyari ahada. Ya, jika kamu telah melihat seorang manusia. Ya. Maka ini juga akan ada penjelasan i'lalnya. Itu pada surat Maryam ayat 26. Aslul fi'li tar'ayinanna. Ya, asal fi'ilnya adalah tar'ayinanna. Ya. Fanuqilat harakatul hamzati ilar ra'i ba'da hadfis sukuni.
maka harokat hamzah, kita lihat hamzah tar'ayinanna, itu hamzah diberi harokat fathah, itu dipindahkan kepada ro, artinya huruf sebelumnya. Ba'da hadfis sukuni, setelah sukun yang ada pada ro itu dihapus. Wa hudhifatil hamzatu takhfifan. Kemudian hamzah tadi itu dihapus untuk takhfif, untuk meringankan. Ya, ini i'lal ya. Fasara taroyinanna. Ya, taroyinanna. Ya. Thumma hudhifatin nunul ula. Kemudian nun yang pertama itu dihapus. Ya. Wa hiya nunur raf'i lil jazimi. Ya, yaitu nun rafa. Ya, kenapa dihapus? Karena ada penjazm. Ya, penjazm. Ya. Penjazmnya apa? Wa huwa inisyartiyatul mudghamatu fi mazzaidati. Yaitu penjazmnya adalah in syartiyah yang diidghamkan dengan mazaidah. Yaitu imma. Ya, tadinya in dengan ma menjadi imma. Fasara, maka jadilah taroyinna. Ya, taroyinna. Wal ya'ul ula mutaharrikatun wa qablaha fathatun. Ya. Dan ya yang pertama itu berharokat. Ya. Dan sebelumnya itu adalah fathah, ya, taroyinna. Ya. Fanqalabat alifan. Ya, maka ya tersebut karena huruf sebelumnya harokatnya fathah, maka berubah menjadi alif. Fasara taroina, taroinna, ya, taroinna. Ya, berubah menjadi taroinna. Faltaqa sakinani, maka kemudian ada dua sukun yang bertemu. Apa itu? Yaitu al-alifu wa ya'ul mukhatabati ba'daha. Yaitu alif yang ada setelah ro dan ya mukhatabah yang datang setelahnya. Fakhudhifatil alifu, ya, maka alifnya dihapus. Fasara taroinna, ya, taroinna, maka jadilah taroinna. Faltaqat ya'ul mukhatabati sakinatan ma'an nunil ula min nunit taukidil musyaddadati. Ya, maka bertemulah ya mukhatabah yang dalam keadaan sukun dengan nun pertama dari nun taukid yang ditasydid. Ya. Fahurrikatil ya'u bil kasrati. Ya, maka diberikan harokat kasroh pada ya yang menjadi taroyinna. Ya. Idh la yajuzu, ya, idh la yajuzu hadfuha. Ya, sedangkan tidak boleh, ya, tidak boleh dihapus. Ya, ya tersebut tidak boleh dihapus. Mengapa? Li'adami wujudi kasrotin qablaha tadullu 'alaiha. Mengapa ya tersebut tidak boleh dihapus? Karena tidak adanya kasroh ya sebelumnya yang menunjukkan bahwa ada ya yang dihapus. Ya, kita tahu dalam i'lal, kalau huruf sebelum dhammah, ya maka wawu boleh dihapus. Kalau huruf sebelumnya kasroh, maka ya boleh dihapus. Tapi ini sebelum ya itu bukan kasroh, tapi ro' fathah. Ya, taroyinna. Ya, maka tidak boleh dihapus karena tidak ada yang menunjukkan penghapusan tersebut. Wala yajuzu hadfun nunil ula minal musyaddadati. Ya. Dan juga tidak boleh dihapus ya nun yang pertama ya yang bertasydid tersebut. Ya. Jadi menjadi taroyina, ya. Li'annal maqama yatlubuha musyaddadatan. Ya, karena konteksnya, keadaannya di sini itu menuntut adanya nun tasydid yang menunjukkan bahwa di situ ada taukid. Falam yabqa illa tahrikul ya'i bil kasratil lati tunasibuha. Ya, maka tidaklah tersisa melainkan ya berharokat kasroh ya
yang ya sesuai dengannya. Ya, yang mencocoki keadaannya atau yang pantas, ya. Fasarat taroyinna, maka jadilah taroyinna. Fahuwa fi'lun mudhari'un majzumun bi'in. Ya, maka itu adalah fi'il mudhari yang majzum dengan in. Ya. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni, dan tanda jazmnya adalah dihapuskannya nun. Wa ya'ul mukhatabati fa'ilun, dan ya mukhatabahnya adalah fa'il. Hadza huwal masyhuru fi kutubin nahwi. Ya, dan inilah pendapat yang paling masyhur di dalam kitab-kitab nahwu, yaitu pemberian i'lal seperti ini. Ya, kita kembali ke atas. Oh, ini sudah, berarti ke bawah. Ya, yaitu paragraf terakhir. Wa ila hukmil fi'lil i'rabiyyi asyara biqaulihi wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya. Dan kepada hukum-hukum yang atau hukum-hukum fi'il yang mu'rab, itu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengisyaratkannya dengan ucapan beliau, wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya. Ya, dan fi'il amr dan fi'il madhi itu mabni. Ya, buniyal fi'lul madhi wa fi'lul amri. Ya, yaitu fi'il madhi dan fi'il amr itu dimabnikan. Ya, tapi di cetakan dari Ibnul Jauzi itu ada keterangan yang lain. Ya, karena di sini kalau di cetakan dari Ibnul Jauzi bisa dibaca mudiyyin, bisa dibaca mudiyun. Jadi fi'lul amri wa fi'lu mudiyyin buniya. Yaitu fi'il amr dan fi'il mabni itu dimabnikan keduanya. Fa khudhifal mudhafu minats tsani, ya, dan dihapuslah mudhaf dari yang kedua, yaitu fi'lu mudiyyin. Wa uqimal mudhafu ilaihi maqamahu. Ya, maka kemudian mudhafnya itu menempati kedudukan, mudhaf ilaihnya itu kemudian menempati kedudukan mudhafnya tersebut. Jadi dibaca wa fi'lu amrin wa mudiyyun. Ya, dia menjadi mudhaf, ya maka dia jadi marfu'. Ya. Wa hadza 'ala raf'i. Ya, ini kalau dibaca rafa. Wa ammal jarru fawadihun. Ya, adapun kalau dibaca jar yaitu mudiyyin, maka jelas. Ya, dia diatofkan kepada amrin. Kemudian kita lanjutkan wa a'rabu mudhari'an. Ya, dan mereka, ya, orang-orang Arab atau para ulama nahwu itu mengi'rab mudhari', fi'il mudhari'. Ai innal araba nataqat bil mudhari'i mu'raban. Ya, bahwa orang-orang Arab, ya, ai annal araba nataqat bil mudhari'i mu'raban. Ya, bahwa orang-orang Arab itu kalau dicetakan yang ada di hadapan kita anna, kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi inna, ya. Ya, innal araba nataqat bil mudhari'i mu'raban. Ya, bahwa orang Arab itu mengucapkan fi'il mudhari itu dengan mu'rab. Au annan nahwiyyina hakamu bidzalika. Atau para ulama nahwu itu menghukumi hal tersebut. Ya, karena orang Arab ya tinggal mengucapkan saja. Kemudian ulama nahwulah yang mengambil hukumnya. In ariya, ya maksud Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala in ariya, ay khala min nunit taukidil mubashirati. Yaitu kosong dari nun taukid yang secara langsung. Wa min nunil inathi, ya, dan juga kosong dari nun inath. Ya. Wa hadza ahsanu minat ta'biri binunin niswati. Dan penggunaan nun inath, ya, itu lebih bagus, ya, lebih baik daripada ungkapan atau istilah nun niswah. Ya, nun inath itu lebih baik digunakan daripada nun niswah. Mengapa? Li'anna hadhihi la yadkhulu fiha illal aqilu. Ya, karena nun niswah ini itu tidak ada yang bisa masuk ke dalam nun niswah
melainkan yang akil saja. Artinya yang ghairu akil itu tidak bisa masuk ke nun niswah. Kalau inath umum, lebih umum, ya. Fal ula a'ammu, sedangkan yang pertama yaitu nun inath itu lebih umum. Kayaru'na manfutin. Ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala mengucapkan kayaru'na manfutin mithalun linunil inathi, merupakan contoh untuk nun inath. Ai annan nisaa yukhifna manfutina bihinna. Ya, bahwa wanita itu ya, membuat takut sesiapa yang terfitnah dengan para wanita tersebut. Ya, artinya wanita itu menakutkan bagi seseorang yang terfitnah oleh para wanita. Nas'alullahas salamata. Ya, kita memohon ya keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.